Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kelas 9. Pada pertemuan awal dari pelajaran matematika, kita akan bahas tentang babnya, itu adalah perpangkatan dan bentuk akar ya. Jadi perpangkatan dan bentuk akar ini adalah bab pertama. Nah, jadinya ada beberapa kata kunci yang akan kita gunakan di sini. Ada bilangan berpangkat, ada bentuk akar, dan notasi ilmiah ya. Kenapa notasi ilmiah nanti dipakai untuk di SMA ya? Jadi kompetensi dasarnya itu adalah yang pertama menjelaskan dan melakukan operasi bilangan. Ini Bapak tandai dulu. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar setelah sifat-sifatnya. Yang pertama, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, gitu ya. Kenapa tadi ada notasi ilmiah ya? Kalau kalian perhatikan tadi ada notasi ilmiah karena gini. Ada beberapa hal di dunia ini yang kalau misalnya kita jelaskan itu akan sangat ribet kalau misalnya kita gunakan pakai angka seluruhnya. Contohnya begini. Jarak bumi ke matahari itu kan jauh tuh. Berapa juta kilometer kan repot tuh kalau mau kita ubah. Misalnya jaraknya itu misalnya 10 juta ini 10 miliar kilometer. Itu kan repot kita 10 miliar kilometer ya. Misalnya ada 10 miliar tuh 23 kilometer. Nah, ini repot nih kalau kita tulis begini terus. Nah, ada cara menulisnya. Cara menulisnya apa supaya lebih mudah? Yaitu notasi ilmiah. Kita tuliskan, cukup kita tuliskan 1 kali 10 pangkat ada berapa nolnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kilometer. Nah, notasi yang panjang tadi ini, angka sebenarnya tadi kita sederhanakan dengan cara notasi ilmiah gitu. Jadi notasi ilmiah ini adalah cara sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang sangat besar atau sangat kecil. Contohnya misalnya berat dari atom gitu, atau berat dari proton, berat dari neutron, atau berat dari elektron. Nah, ini notasi ilmiah digunakan dalam kehidupan sehari-harinya itu ya. Tahukah kamu berapa jarak antara planet bumi ke matahari, berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lainnya? Nah, kalau kamu telah mempelajarinya dalam pelajaran IPA, tata surya bukan, bagaimana kamu menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana? Nah, itu yang kita akan bahas ya. Dan seterusnya ini juga akan nanti ada pembelahan sel. Nanti kalau kalian belajar di kimia, nanti ada bilangan, apa namanya itu? Di biologi nanti ukuran panjang bakteri, gitu ya. Terus kalau misalnya di ini apa namanya itu di kimia nanti belajar tentang massa atom dan berat atom. Nah, peta konsepnya untuk bab ini itu ada seperti ini ya. Jadi bab besarnya kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, ini akan dibagi menjadi 5 bagian kecil ya. Yang pertama bilangan berpangkat, yang kedua perkalian pada perpangkatan, yang ketiga pembagian pada perpangkatan, yang keempat pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar, yang terakhir adalah notasi ilmiah. Gitu ya. Jadi pada akhirnya kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Sedangkan tokoh kita pada bab ini yaitu adalah Julius Wilhelm Richard Deakin ya. Dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 1831. Nah, ini pemikiran Dedekind banyak dijadikan metode untuk membentuk konsep baru ya. Jadi adalah tokoh kita pada bab ini. Nah, kita akan langsung mulai ya. Masuk di bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini didefinisikan seperti ini. Misalkan kita punya ada 5 pangkat 2, itu berarti itu artinya 5 kali 5. Nah, itu hasilnya adalah 25. Nah, kalau 5 pangkat 3 itu didefinisikan sebagai 5 kali 5 kali 5, hasilnya adalah 125.
Kalau 5 pangkat 4 itu artinya berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Nah, dengan logika ini maka bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya 5 pangkat 10 ya berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 10 kali ini berempat ya. 5, kemudian 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ada 10 kali pengulangan. Nah, ini adalah definisi awal dari bilangan berpangkat. Atau kita sederhanakan dalam bahasa matematikanya ya. Jadi kalau ada bilangan A dipangkatkan N, dari logika ini tadi, jadi ada sebuah bilangan kita pangkat dengan N, maka ini akan berarti sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A sebanyak berapa? Iya, sebanyak pangkatnya tadi gitu. Nah, ini definisi awal dan resmi di matematika ya untuk bilangan berpangkat. Jadi kalau A pangkat N itu berarti A dikali A sebanyak A pangkatnya. Nah, ini kita akan bicara tentang mulai terminologi ya, atau istilah-istilah yang dipakai pada bilangan berpangkat. Ada kata basis dan ada kata eksponen. Nah, basis ini adalah bilangan yang di bawahnya ini. Nah, misalnya kalau 5 pangkat 3 berarti basisnya 5, eksponen atau pangkatnya adalah 3. Jadi basisnya adalah bilangan ini 5, kemudian eksponennya adalah 3. Nah, kalau kita lihat dari pengertian tadi, maka kalau bentuknya ini berarti basisnya berapa? Basisnya adalah 10, eksponennya 7. Nah, kalau misalnya ini basisnya 4, eksponennya 5, gitu ya. Ini adalah pengertian yang dipakai. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, jadi kalau definisi yang kalau kalian lihat di buku-buku manapun ya, jadi kalau misalnya ada A pangkat N, itu berarti sama dengan A kali A sebanyak dengan N faktor gitu. Tapi dengan catatan bahwa N itu adalah bilangan bulat positif. Apakah boleh negatif, Pak? Boleh. Tapi untuk sementara kita definisikan ini sebagai bulat positif. Bisa pecahan, Pak? Bisa. Tapi untuk sementara kita definisikan untuk SMP di awal-awal ini, kita gunakan sebagai bilangan positif biar mudah untuk memahaminya sebagai definisi. Nah, sebagai contoh misalkan kita ada min 2 kali min 2 min 2, ini kan sama ya, basisnya sama nih, min 2, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai min 2 pangkat 3. Jadi yang penting basisnya sama. Kalau misalnya min 2 dikali min 2 dikali 2, boleh nggak jadi min 2 pangkat 3? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang ini basisnya jadi beda nih. Harus ada minnya, gitu ya. Jadi ini untuk non contohnya. Nah, selanjutnya ada contoh 2 ya, itu menghitung nilai perpangkatan. Misalnya min 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa. Nah, min 0,3 pangkat 2 itu kan berarti min 0,3 dikali min 0,3. Nah, tapi kan kita sudah belajar tuh, kalau min kali min kan apa jadinya? Positif. Jadi kalau min kali min itu hasilnya positif, kalau min kali positif itu hasilnya negatif, positif kali negatif itu hasilnya negatif, kemudian positif kali positif itu positif. Nah, karena ini negatif berarti positif dong. Dan 0,3 pangkat 2 itu berarti 0,3 dikali 0,3 dan hasilnya 0,09. Nah, ternyata sama nih. Sama nilainya hasilnya dari min 0,3 kuadrat dan 0,3 kuadrat itu sama hasilnya. Tapi akan sangat berbeda kalau misalnya dalam bentuk yang pangkat 3 nih. Nah, kita lihat yang pangkat 3 ya. Ini dihapus dulu. Kalau kita lihat yang pangkat 3, nah, kalau pangkat 3 itu kan berarti min 0,3 pangkat 3 itu berarti ada 3 min 0,3-nya. Nah, kan kita udah belajar negatif kali negatif kan positif. Nah, positif kali negatif ternyata negatif. Berarti negatif 0,027. Sedangkan kalau misalnya 0,3 pangkat 3 itu berarti
Betul, berarti 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3 dan hasilnya positif. Kalau dia genap dia sama, tapi kalau ganjil dia tidak sama. Itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.